Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ragam dan laras bahasa. Pertama, kita lihat dulu mengenai konsep ragam bahasa. Ketika kita berbicara mengenai ragam bahasa, tentu ada kaitannya dengan fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini ada 4. Pertama, sebagai ekspresi diri. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir sebagai kontrol sosial. Nah, apa yang dikatakan dengan ekspresi diri? Jadi bahasa ini berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Nah, apa yang dimaksud dengan ekspresi diri di sini? Yang dikatakan dengan ekspresi diri adalah menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Nah, jadi seseorang itu ketika dia menggunakan bahasa yang dia pakai itu adalah tujuannya untuk mengekspresikan diri. Arti mengekspresikan diri di sini adalah dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya, siapa dirinya. Itu yang dikatakan dengan eksistensi diri. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, menarik perhatian orang lain. Menarik perhatian orang lain. Bisa berupa persuasif atau bisa berupa provokatif. Kemudian tujuan yang lain adalah membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri. Seperti emosi. Emosi di sini bukan berarti marah. Jadi emosi itu tidak identik dengan marah. Jadi dengan bahasa seseorang itu bisa membebaskan dirinya dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Kemudian masih dalam konsep eksistensi diri di bagian ini, apa yang dimaksud dengan eksistensi diri di sini? Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Nah, itu juga bagian dari eksistensi diri. Kemudian menunjukkan keberanian atau confidence dalam hal menyampaikan ide. Nah, ini fungsi bahasa dalam kaitannya dengan ekspresi diri. Lalu bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Nah, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Jadi, komunikasi ini adalah akibat yang lebih jauh dari ekspresi. Artinya apa? Komunikasi tidak akan sempurna jika fungsi ekspresi diri ini tidak diterima oleh orang lain. Nah, maka komunikasi bisa tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi komunikasi. Jadi fungsi ekspresi diri ini lebih dulu daripada komunikasi. Jika fungsi ekspresi ini diterima oleh orang lain, maka muncullah komunikasi. Misalnya tadi kan di fungsi ekspresi diri ini kan salah satu tujuannya adalah seperti yang saya sebut tadi adalah menarik perhatian orang lain. Ketika upaya untuk menarik perhatian orang lain ini tidak ada respon dari lawan bicara misalnya,
tentu tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Nah, itu. Begitu juga terkait dengan ekspresi diri ini, tadi ada yang namanya melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Nah, ketika ide yang disampaikan itu tidak diterima oleh orang lain, tentu juga tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Kemudian yang ketiga, integrasi dan adaptasi sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi dan adaptasi sosial? Integrasi ini berarti peningkatan. Ya, peningkatan. Sedangkan adaptasi ini bukan adaptasi ya. Adaptasi ini artinya adalah penyesuaian. Ya, penyesuaian. Jadi yang dikatakan dengan integrasi dan adaptasi ini adalah upaya untuk meningkatkan dan menyesuaikan diri dalam suatu lingkungan. Nah, itu. Upaya untuk meningkatkan dan menyesuaikan diri dalam suatu lingkungan. Nah, jadi fungsi integrasi dan fungsi adaptasi sosial ini merupakan kekhususan dalam bersosialisasi. Ya, kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Nah, hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu masyarakat. Nah, itu. Maka bahasa ya berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Nah, itu fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Kemudian ada fungsi kontrol sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain dalam masyarakat. Jadi dengan bahasa itu seseorang juga bisa mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat. Sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Nah, perilaku dan tindakan tersebut berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Nah, jadi ada hal positif gitu ya. Nah, hal positif itu bisa kita lihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Nah, itu. Bahkan kritikan yang tajam itu bisa diterima dengan hati yang lapang. Jika kata-kata dan sikap yang baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Nah, jadi dengan bahasa ini berfungsi sebagai kontrol sosial, dia memiliki hubungan dengan proses sosial suatu masyarakat. Nah, itu seperti keahlian berbicara, ya. Kemudian pengidentifikasian diri, kemudian penanaman rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Nah, ini merupakan fungsi bahasa. Nah, fungsi-fungsi bahasa seperti ini, ya, dia muaranya ke ragam bahasa. Muaranya ke ragam bahasa. Nah, kemudian ketika bahasa berada pada tataran fungsi ini, ya, ekspresi diri dan komunikasi. Nah, bahasa yang digunakan dia akan masuk ke dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Ini fungsi ekspresi diri dan fungsi komunikasi.
Dia akan masuk ke dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Apa yang dikatakan dengan ragam bahasa? Ragam bahasa ini adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Nah, itu. Itu yang dikatakan dengan ragam bahasa. Nah, tadi saya juga menyinggung ada yang namanya laras bahasa. Kalau laras bahasa ini adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Nah, begitu. Kita lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Jadi yang dikatakan dengan ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Jadi ketika kita berbicara itu dalam situasi yang berbeda, itu akan memunculkan variasi bahasa. Walaupun bahasanya satu, yaitu bahasa Indonesia, tetapi akan muncul bermacam variasi. Variasi-variasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan pertama media yang digunakan. Kemudian berdasarkan topik pembicaraan. Kemudian berdasarkan sikap pembicaranya. Nah, itu. Kemudian ragam bahasa, istilah ragam bahasa ini sama dengan sebuah bahasa memiliki beberapa variasi. Itu yang dimaksud dengan ragam bahasa. Nah, ya. Jadi ada sebuah bahasa tapi dia memiliki variasi. Misalnya bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia baku. Ya. Kemudian ada bahasa Indonesia atau disebut juga dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ya. Bahasa Indonesia ragam ilmiah, bahasa Indonesia yang dipakai dalam karya tulis ilmiah itu tidak sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan di dunia jurnalistik, dunia pemberitaan. Itu bahasanya berbeda. Tidak sama dengan bahasa yang digunakan di hukum. Itu tidak sama. Bahasa hukum. Bahasa Indonesia, tapi karena berbeda ranah, dia akan memunculkan bermacam variasi. Walaupun namanya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat contoh, kemudian ragam bahasa tidak sama dengan banyak bahasa. Jadi, ketika disebut ragam bahasa, coba ragam bahasa itu apa? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Aceh, bukan. Jadi, ragam bahasa itu tidak sama dengan banyak bahasa. Yang dikatakan dengan ragam bahasa itu, sebuah bahasa memiliki beberapa variasi. Misalnya begini, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia variasi Aceh. Artinya orang Aceh ketika berbicara bahasa Indonesia itu tidak sama dengan orang yang misalnya orang yang bukan Aceh berbicara bahasa Indonesia. Itu akan lain. Orang Betawi itu tidak sama bahasa Indonesianya dengan orang Aceh. Nah, di Aceh misalnya untuk kata sepeda motor itu disebut kereta. Kereta. Nah, itu berbeda dengan bahasa Indonesia secara umum. Itu yang disebut dengan variasi. Namanya bahasa Indonesia tapi bervariasi. Nah, ya. Jadi variasi Aceh, variasi Betawi, variasi Jawa, ada bahasa Indonesia ragam formal, ada yang tidak formal, ada bahasa Indonesia gaul. Namanya bahasa Indonesia, tetapi bervariasi. Ini yang disebut dengan ragam bahasa sama dengan sebuah bahasa memiliki beberapa variasi. Jadi ragam bahasa tidak sama dengan banyak bahasa. Kita lihat berikutnya, laras bahasa. Tadi juga sudah saya singgung sepintas mengenai laras bahasa. Jadi laras bahasa ini adalah kesesuaian antara bahasa dan ragamnya. Ya, kesesuaian antara bahasa dan ragamnya. Itu yang dikatakan dengan laras bahasa. Nah, laras bahasa ini, jadi kata kunci untuk laras bahasa adalah kesesuaian. Ya, kesesuaian antara bahasa dan ragamnya. Maksudnya begini. Ya, maksudnya begini.
Tadi kan ada bahasa Indonesia ragam formal dan tidak formal. Bahasa Indonesia ketika kita berbicara, itu kita harus lihat dalam situasi apa. Nah, kita harus perhatikan itu. Ketika kita berada dalam situasi formal, bahasa Indonesianya tentu tidak sama dengan bahasa Indonesia dalam situasi yang ketika kita berada dalam situasi yang formal, tentu bahasa Indonesianya tidak sama dengan bahasa Indonesia dalam situasi yang formal. Ketika kita berada dalam situasi yang non formal, tidak sama bahasa Indonesia dengan situasi formal. Bahasa Indonesia gaul misalnya, ketika kita berbicara dengan teman-teman itu tidak sama bahasa Indonesianya dengan ketika berbicara dengan orang tua. Nah, itu tidak sama. Makanya disebutkan di sini ketika kita berbahasa harus ada kesesuaian antara bahasa dan ragamnya. Nah, begitu. Jadi, laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasa. Nah, begitu. Nah, bagaimana pembagian ragam bahasa? Kita lihat kalau berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa ini ada yang namanya ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal. Kemudian ada yang namanya semi formal. Ada yang namanya non formal. Ini ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ketika kita berada dalam situasi formal, gunakan bahasa formal. Ketika kita dalam situasi non formal, gunakan bahasa non formal. Misalnya ketika kita berada di pasar, misalnya itu kan situasi non formal ya, tentu kita gunakan bahasa yang lazim dipakai ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya, berapakah harga sayur ini bang, ketika kita berada di pasar. Tidak mungkin menggunakan kalimat itu. Jadi kalimat yang apa? Ini non formal. Nah, itu. Kemudian berdasarkan medium. Medium ini artinya berdasarkan adanya hubungan antara penutur dan lawan tutur. Jadi ada lisan dan tulis. Nah, ada lisan dan tulis. Gitu. Ya. Kalau ragam lisan ini ditentukan oleh intonasi. Ya, intonasi. Ketika kita berbicara itu, yang menentukan pemahaman atau tidak, salah satunya ditentukan oleh intonasi. Tapi kalau dalam ragam bahasa tulis ini, dia ditentukan oleh tanda baca, kemudian ejaan yang benar. Ya. Jika kalimat yang ditulis menggunakan tanda baca dan ejaan yang benar, struktur kalimat yang benar, tentu ini lebih mudah dipahami. Kemudian ada lagi ragam bahasa berdasarkan sudut pandang penutur. Sudut pandang penutur, ya, berdasarkan penuturnya ya. Nah, pertama menurut patokan daerah. Nah, ada yang namanya dialek, ya, logat atau dialek. Nah, ini menurut daerah. Bahasa Indonesia logat orang Aceh itu tidak sama dengan bahasa Indonesia logat orang Bali, bahasa Indonesia logat orang Makassar. Sama-sama namanya bahasa Indonesia, tapi logatnya tidak sama. Nah, itu. Jadi begitu ya. Kemudian berdasarkan pendidikan, ya, bahasa Indonesia antara orang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan itu tidak sama. Orang yang berpendidikan tinggi bahasa Indonesia tidak sama dengan yang berpendidikan rendah. Jadi adanya perbedaan. Perbedaan itu bisa dari segi pelafalan, bisa dari segi tata bunyi, bisa dari segi struktur kata, bisa juga dari segi struktur. Nah, begitu. Kemudian sikap penutur. Ya, sikap penutur.
Nah, apa yang dikatakan dengan sikap penutur? Sikap penutur ini berkenaan dengan pemilihan bentuk-bentuk bahasa tertentu yang dapat menggambarkan sikap yang serba formal, non formal atau santai, dingin, hangat atau penuh keakraban. Jadi ketika upaya seseorang menggunakan bahasa ya dengan memilih ya, misalnya dia memilih bahasa Indonesia yang formal atau memilih bahasa Indonesia non formal atau bahasa Indonesia ragam santai atau dia juga memperhatikan keakraban, itu namanya sikap penutur. Sikap penutur bahasa tersebut. Nah, sikap ini bisa dilihat dari segi pilihan kata dan tata bahasa yang dia pakai. Nah, ya. Jadi sikap penutur itu bisa dilihat dari segi dalam hal melalui pilihan kata dan tata bahasa yang digunakan. Nah, kemudian ragam bahasa juga dapat dilihat berdasarkan penutur atau penggunaannya. Kalau berdasarkan penutur, itu artinya bahasa yang dipakai itu bisa dilihat berdasarkan orang yang menggunakan bahasa tersebut, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, kedudukannya dalam masyarakat, dan waktu bahasa tersebut dipakai. Jadi berdasarkan situasi ini, itu akan muncul variasi atau ragam bahasa tertentu. Walaupun namanya bahasa Indonesia, tapi akan memunculkan ragam bahasa tertentu. Ketika misalnya dilihat berdasarkan orang yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, atau dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, di mana dia tinggal. Maka begitulah bahasa Indonesianya. Kemudian berdasarkan penggunaannya. Kalau berdasarkan penggunaannya itu, bahasa itu dipakai untuk apa? Dalam bidang apa? Alatnya apa? Dan situasi keformalannya itu bagaimana? Nah, begitu. Misalnya dalam bidang apa? Tadi ada saya singgung bahasa dalam pemberitaan, namanya bahasa jurnalistik. Bahasa di bidang pemberitaan itu tidak sama dengan bahasa di bidang hukum. Jadi saya sebutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan dalam bidang apa. Ya, begitu. Kemudian berdasarkan penutur. Berdasarkan penutur, ragam bahasa itu ada yang namanya idiolek. Apa arti idiolek? Idiolek ini adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Ya, perseorangan. Berkaitan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa yang digunakan, susunan kalimat, dan sebagainya. Jadi kan semua orang, setiap orang itu kan punya kekhasan ya dalam dia menggunakan bahasa. Sehingga ketika dia berbicara, itu kita bisa membedakan dia dengan orang lain. Itu yang disebut dengan idiolek. Lalu dialek ini adalah ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Ya, itu. Jadi, misalnya ya, bahasa Aceh ya, kalau kita lihat bahasa Aceh di Aceh Besar itu tidak sama dengan di Pidi, tidak sama dengan Pesangan, tidak sama dengan Aceh Barat, tidak sama dengan Aceh Selatan. Namanya bahasa Aceh, tapi di bahasa Aceh yang dipakai di Aceh Besar itu tidak sama dengan yang ada di Pidi, tidak sama dengan yang ada di Pesangan. Nah, itu yang dimaksud dengan ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat atau area tertentu. Sehingga dengan adanya ragam bahasa dari kelompok penutur tertentu ini, kita bisa tahu dia itu dari daerah mana. Kita bisa tahu. Nah, jadi menunjukkan yang namanya dialek ini, ragam bahasa dari sekelompok penutur ini menunjukkan seseorang itu bisa menunjukkan dia itu dari mana. Ya, bisa menunjukkan identitasnya. Ya, kita lanjut. Nah,
Selain idioleg dan dialek, ada yang namanya kronoleg. Kronoleg ini adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat di waktu tertentu. Misalnya, ragam bahasa Indonesia yang digunakan di tahun 30-an. Ini tidak sama dengan ragam bahasa yang digunakan di tahun 50-an atau pada masa sekarang. Itu tidak sama bahasa. Walaupun namanya bahasa Indonesia, tapi tidak sama. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya sosioleg. Sosioleg ini ragam bahasa yang berhubungan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada, ya. Kalau berkaitan dengan kelas sosial, ya, status. Tapi dalam bahasa Jawa ada yang namanya unda usuk. Kalau dalam bahasa Bali ada yang namanya sorsinggi. Nah, namanya memang bahasa Jawa, ya. Tetapi ada perbedaan berdasarkan kelas sosial, ya, atau berdasarkan status. Itu ada perbedaan. Kemudian terkait dengan laras bahasa. Jadi kan laras bahasa tadi kesesuaian, ya. Terkait dengan laras bahasa. Nah, laras bahasa ini ada yang pertama pembagiannya itu laras bahasa biasa. Laras bahasa biasa ini artinya tidak ada keadaan khusus, ya, atau melibatkan sembarang bidang ilmu. Artinya melibatkan bidang ilmu apapun. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak formal. Dan bisa juga kondisinya dalam keadaan resmi. Ini laras bahasa biasa. Lalu ada laras bahasa iklan. Nah, kalau bahasa iklan ini, dia ini ringkas dan pendek. Kemudian menggunakan gaya bahasa imajinatif dan kreatif. Jadi, bahasa iklan ini kalau kita lihat di televisi misalnya, itu bahasanya itu imajinatif dan kreatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen. Ya, untuk menarik minat konsumen. Kemudian ada laras bahasa media. Nah, ini. Laras bahasa media massa ini yang saya sebut tadi, ya. Laras bahasa media massa itu tidak sama dengan laras bahasa sebelumnya, ya. Laras bahasa media itu diantaranya dia itu sederhana, ya, ringkas dan padat, gitu. Itu laras bahasa media massa. Nah, kemudian laras bahasa hukum. Nah, bahasanya ini berkaitan dengan dunia hukum. Ada tersangka, ada istilah pidana, ada istilah perdata, ya. Itu laras bahasa hukum. Nah, kemudian laras bahasa hukum ini juga objektif, serta menekankan pada prasangka pribadi. Tidak ada istilah emosi, tidak ada emosi, dan tidak boleh atau menjauhi namanya tafsiran bersensasi. Nah, itu laras bahasa hukum. Kemudian laras bahasa akademik. Nah, kalau laras bahasa akademik ini digunakan dalam bidang ilmiah. Bidang ilmiah. Sifatnya formal. Formal dan objektif. Serta mementingkan kesempurnaan. Bahasa-bahasa yang dipakai di karya ilmiah, misalnya di artikel ilmiah, ya, seperti di jurnal misalnya, atau dalam penulisan skripsi, dalam penulisan makalah, itu formal, ya, objektif dan mementingkan kesempurnaan. Kesempurnaan artinya harus kalimat yang dibuat itu harus ada subjek, harus ada predikat, gitu, dan seterusnya, ya. Kemudian laras sastra.
laras bahasa sastra. Sastra ini, laras bahasa sastra ini sifatnya menghibur, kemudian mudah dipahami, memiliki makna tersendiri, menarik, bahasa estetis dan puitis. Kalau kita lihat bahasa Indonesia misalnya yang dipakai dalam novel, dalam cerpen, dalam puisi, itu tidak sama dengan laras bahasa sebelumnya seperti bahasa akademik, bahasa hukum, itu tidak sama, beda. Jadi namanya bahasa Indonesia, tetapi tidak sama dengan laras-laras bahasa sebelumnya tadi. Mengapa demikian? Karena sifatnya menghibur, ya. Menghibur, mudah dipahami. Makanya tidak sama dengan laras bahasa sebelumnya. Dan yang terakhir, ada ungkapan yang saya buat ini, berbahasalah sesuai dengan laras. Berbahasalah sesuai dengan laras. Artinya, yang dikatakan dengan berbahasa sesuai dengan laras ini, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa maksud bahasa Indonesia yang baik dan benar di sini? Maksudnya adalah, tadi kan ada laras-laras ya, laras bahasa. Ada laras bahasa di laras bahasa akademik, laras bahasa media massa, laras bahasa sastra, kemudian ada yang formal, ada yang non formal. Gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan laras tadi atau sesuai dengan ragam tadi. Ketika kita berada dalam situasi formal, tentu gunakan bahasa yang formal. Ketika kita berada atau ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, tidak dalam situasi formal, gunakan bahasa yang tidak formal atau bahasa gaul misalnya. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita, gunakan bahasa Indonesia yang tentu saja tidak sama dengan ketika kita berbicara dengan teman. Ketika kita berbicara dengan guru kita, tentu bahasanya tidak sama dengan ketika kita berbicara dengan anak-anak. Ya. Jadi, gunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Walaupun namanya bahasa Indonesia. Begitu juga dalam ragam tulis misalnya. Ketika kita menulis skripsi, itu dia ada bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang tentunya tidak bisa kita tulis skripsi menggunakan bahasa gaul. Jadi yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang dipakai sesuai dengan laras atau ragamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian penjelasan dari saya terkait ragam bahasa dan laras bahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.